Ya, halo. Selamat berjumpa kembali ya bersama saya Natalie Transi. Kita di seri kuliah ya perancangan web dan kemampuan komputer. Jadi pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai JavaScript ya untuk pertemuan awal ya. Jadi sesuai panduan kita bahwa JavaScript itu juga merupakan salah satu pilar yang kita perlu pelajari ya. Mari kita lihat dulu ya bagian 3.1 dasar-dasar JavaScript ya. Nah, apa itu JavaScript? Ya, JavaScript adalah bahasa pemrograman yang digunakan untuk membuat halaman web lebih interaktif dan dinamis. JavaScript berjalan di dalam browser dan memungkinkan ya pengembang web untuk melakukan beberapa hal. Antara lain ya, pertama itu untuk mengubah konten ya halaman web secara dinamis, kemudian membuat animasi ya dan efek visual ya, kemudian mengelola data dan interaksi pengguna, kemudian membuat validasi formulir, dan juga kita bisa menghubungkan dengan API ya untuk mengambil data dari server. Nanti kita akan pelajari juga ini ya. Jadi JavaScript merupakan ya salah satu dari tiga pilar utama ya pengembangan web ya. Yaitu pertama HTML yang kita sudah pelajari ya menentukan struktur dan isi halaman ya. Kemudian CSS ya mengatur tampilan ya dan desain halaman serta sekarang kita akan belajar JavaScript bagaimana untuk kita apa namanya berinteraksi menambahkan ya interaktivitas dan logika dalam halaman web kita. Nah, ini contoh ringkas ya bagaimana JavaScript itu digunakan ya. Kita langsung saja teman-teman praktekkan. Jadi kita siapkan komputer kita. Jangan lupa jalankan itu di folder HTML kita ada di folder apa namanya di folder JS kita teman-teman. Ya, pertama kita buat dulu misalnya kita buat dulu eh, js.html ya. Nah, di sini kita buat dulu HTML biasa. Teman-teman, kalau kita misalnya buat H1 di sini, ya, sorry, kenapa di sini ya? Sini belajar Java script ya, sorry. Ini, kemudian di sini ya, misalnya di body ini kita tulis H1 untuk misalnya di sini ini adalah judul ya. Ini teman-teman kalau jalankan, jadi nanti jalankan misalnya just HTML ini ya. Nah, ini kita bisa apa namanya bisa lakukan beberapa hal ya untuk mengenal JavaScript dulu. Jadi JavaScript itu bisa langsung dituliskan di sini, teman-teman. Kita tinggal menambahkan kode begini script ya. Ya, kemudian di dalam scriptnya ini kita tuliskan ya. Kita tuliskan misalnya ya, kita ingin mengubah nilai daripada H1 ini. Gimana caranya? Pertama kita H1 ini lebih awal kita tambahkan dulu, misalnya kita tambahkan dulu ID. ID-nya itu kita kasih misalnya judul. Ya. Jadi di script yang kita perintahkan ke halaman web kita itu misalnya di dalam dokumen ya. Kemudian kita get element by ID. Kemudian itu nama ID-nya tentu saja ya. Nama ID-nya kita sudah deklarasikan tadi itu adalah judul ya. Kemudian kita akan menggunakan fungsi init.html untuk mengganti isi daripada elemen yang punya ID judul tadi dengan sebuah kalimat baru. Misalnya selamat datang, kita sedang belajar JavaScript. Ya. Ini jangan lupa teman-teman untuk titik koma. Nah, ya, perhatikan kalau kita kembalikan ya. Ini kita refresh ini JS ya. Nah, ini ya. Jadi kalimat ini hasil eksekusi daripada script JavaScript yang kita tuliskan dalam dokumen HTML kita.
Jadi JavaScript itu bisa dituliskan di dalam dokumen HTML kita seperti ini, teman. Ini cara pertama, sesuai dengan panduan kita. Cara kedua, ini kita bisa pisahkan dengan cara kita membuat satu file baru di sini, namanya JS ya. Misalnya kita tulis di sini namanya script, ya, script.js. Ya. Maka perintah kita tadi kita tuliskan di sini saja, ya. Dokumen tadi apa? Dokumen dot atau kita kopikan saja teman-teman dari sini dari yang ini, ya. Nah, ini kita pindahkan saya langsung ke sini, file yang berbeda. Jadi di sini ini tinggal menambahkan kata kunci src script ya. Jadi akan mengeksekusi JavaScript yang ada di file sini ya. Ini namanya kita melingkan ya, kita mengkonekkan JavaScript kita ya, kode HTML kita dengan sebuah JavaScript. Nah, oke. Ini kalau dieksekusi ini tampilannya sama teman-teman ya. Tampilannya sama seperti ini. Oke. Itu ya, itu pengantar untuk JavaScript kita. Jadi JavaScript kita itu bisa kita gunakan untuk berinteraksi atau membuat halaman web kita lebih interaktif gitu ya. Oke, mari kita lanjutkan lagi di selanjutnya. Jadi selanjutnya itu teman-teman ya, sebagaimana referensi atau referensi belajar kita ada di buku panduannya kita itu ya. Ini ya, dari tadi yang kita tuliskan itu ini. Oke. Sekarang kita lihat bahwa variabel, jadi ada variabel dan tipe data dalam JavaScript ya. Variabel itu apa? Variabel adalah tempat untuk menyimpan data dalam JavaScript. Ada 3 cara untuk mendeklarasikan variabel. Ya, yang pertama kita pakai ini cara lama, ini tidak direkomendasikan sekarang. Kemudian ini cara let ya, pakai cara let, nah, bisa diubah nilainya. Direkomendasikan untuk menggunakan ini dan kita menggunakan keyword const ya. Ini nilai tetap, tidak bisa diubah nilainya. Nah, ini contohnya. Ini contohnya bagaimana kita mendeklarasikan sebuah variabel begitu ya. Coba kita teman-teman bisa ini saja lagi. Karena tadi kita sudah ada script di sini. Jadi kode yang tadi itu kita boleh klik atau kita boleh ketikkan di sini saja teman-teman. Ya. Saya ketikkan saja di sini ya. Misalnya tadi kita ketikkan itu ya. Jadi kita bisa tuliskan di sini misalnya variabelnya nama itu kita kasih misalnya ya, Juan Antonio. Oke. Ya, kemudian kita pakai juga keyword ini let misalnya umur itu sama dengan 25. Kemudian kita pakai const ya, itu kita kasih nama misalnya kota. Itu kita hindari ya. Kemudian bagaimana untuk coba kita tampilkan di konsol ya, konsol log itu masing-masing dan nama, umur, dan kota. Titik koma. Jadi kalau kita refresh, kemudian kita, oh ini ada yang salah ini. Ini kita pakai string. Oke. Nah ini ya, hasilnya ini. Jadi yang menggunakan cara memunculkan ini teman-teman nanti klik kanan di sini di folder di sini baru ada inspect ya. Ada inspect nanti muncul seperti ini nanti. Sedangkan untuk beberapa konsol, ini konsol jadi nilai apa coding yang kita ini hasil eksekusinya nanti bisa ditampilkan di sini ya. Ini kita minta tampilkan di konsol untuk menampilkan apa saja ya tadi misalnya nama,
umur maupun kota di sini. Ya, oke, baik. Kembali lagi. Oke, ini ya. Ya, jadi teman-teman bisa melanjutkan beberapa hal yang sudah diberikan di sini, teman-teman bisa untuk eh, melanjutkan ya. Kita contoh lagi di sini ya, contoh lagi di sini dalam operator ya, operator dalam JavaScript ya. Operator digunakan untuk melakukan operasi pada variabel dengan nilai. Misalnya operator aritmetika, misalnya penjumlahan ya, kemudian pengurangan, perkalian, pembagian maupun sisa bagi atau yang dikenal sebagai modulus, teman-teman. Ini teman-teman juga bisa praktekkan langsung dengan cara seperti ini ya. Jadi misalnya kita bikin saja di sini eh misalnya let A, let A itu misalnya kita buat variabel A itu sama dengan 10, sedangkan kita tambah lagi satu, let B itu sama dengan 10 juga, ya misalnya 3. Kemudian kita minta untuk console.log itu kita minta untuk A itu ditambah dengan B. Tampilkan variabel A tambah dengan B ya. Ini. Nah, kalau kita refresh ini, ini 13. Ya. Itu bisa teman-teman lakukan juga. Ya. Begitu juga dengan operator lain, misalnya operator perbandingan ya, sama dengan, kemudian identik ya, kemudian tidak sama dengan, lebih besar atau lebih kecil. Nah, itu teman-teman boleh eh, praktekkan juga di situ. Ya, baik. Untuk video pengantar cukup dulu. Nanti kita coba lihat di video selanjutnya lagi untuk melanjutkan beberapa hal di JavaScript ini. Oke, sip. Terima kasih.